Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yustika Lahadat akan membawakan informasi mengenai salah satu organisme yang menghuni ekosistem lamun, yaitu Palemon 100 atau udang biasa. Palemon 100 merupakan salah satu jenis udang besar yang memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 11 cm. Bentuk tubuhnya transparan dengan garis berwarna kuning atau kecoklatan. Spesies yang besar dapat berwarna kecoklatan secara keseluruhan dengan garis lintang di bagian atasnya. Udang jenis ini dapat hidup hingga mencapai usia 3-5 tahun. 100 betina tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang jantan. Palemon 100 merupakan salah satu dari sedikit invertebrata yang mempunyai pendengaran yang cukup sensitif, yakni berada pada rentang 3-30.000 Hz. Palemon 100 juga hidup di daerah intertidal dan subtidal yang berada pada kedalaman 40 meter. Palemon 100 juga memakan alga, krustasea kecil, moluska, polisetes, dan intervertebrata bentik lainnya. Mereka juga dimangsa oleh berbagai jenis ikan, termasuk spesies Mulidae, Moronidae, Sparidae, dan Betracoididae. Sehingga dapat menyeimbangkan rantai makanan di dalam ekosistem. Palemon 100 juga mempunyai manfaat yang sangat besar dalam bidang ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor yang akan membantu perekonomian masyarakat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Reinhard Karambe dengan NIM K1A1 19069 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Paneus indicus. Paneus indicus adalah salah satu udang yang sudah umum ditemui di dunia. Ini paling sering ditemukan di bagian barat dari Indo-Pasifik, tenggara dari Afrika, ada juga di Malaysia dan Indonesia, juga bagian selatan dari Cina dan bagian utara dari Australia. Udang ini dapat bertumbuh hingga dewasa dengan panjang 22 cm dan bisa hidup di kedalaman laut sekitar 90 meter. Paneus indicus umumnya dia lebih menyukai bagi tempat yang berlumpur atau yang berlumpur dan berpasir di kedalaman 2-90 meter atau 7-295 kaki. Paneus indicus pada saat setelah menetas itu akan diperoleh Nauphili atau Nauphilius yang berenang bebas lalu bertumbuh hingga subdewasa sehingga nantinya akan kembali ke laut. Paneus indicus umumnya digunakan untuk konsumsi manusia dan juga merupakan salah satu dari subjek perikanan laut, khususnya di negara-negara seperti Cina, India, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Paneus indicus umumnya bisa diolah atau dimanfaatkan sebagai untuk beberapa jenis-jenis makanan, contohnya abon, khususnya abon udang, ataupun bisa juga kerupuk udang. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniarif Wijoyo dengan NIM K1A1 19071. Di sini saya akan menjelaskan tentang Palemon 100, yaitu
itu adalah spesies dari udang yang ditemukan di Samudra Atlantik dari Denmark ke Mauritania dan di Laut Mediterania. Palemon 100 biasanya hidup selama 3-5 tahun dalam kelompok di celah-celah batu pada kedalaman hingga 40 meter. Biasanya palemon 100 betina tumbuh lebih cepat daripada yang jantan dan populasinya sangat musiman, dengan puncaknya pada musim gugur. Mereka dimangsa oleh berbagai ikan, termasuk spesies Mulidae, Moronidae, Sparidae, dan Batrachoididae. Palemon 100 dapat dibedakan dari spesies udang yang lainnya dengan moncong yang melengkung ke atas, bercabang di ujung dan memiliki 6-7 di sepanjang tepi atasnya dan 4-5 di bawah. Palemon 100 berwarna coklat kemerahan dengan pola kemerahan dan biasanya panjangnya yaitu 100 mm. Palemon 100 adalah salah satu dari sedikit vertebrata yang pendengarannya tajam untuk peka terhadap frekuensi antara 100 Hz sampai 3 kHz dengan ketajaman yang mirip dengan ikan yang umum. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Astarisyaf, NIM K1A1190072. Di sini saya akan menjelaskan tentang udang pama. Penaeus hemisulcatus adalah sejenis udang komersial yang cukup penting, anggota dari suku Pinaidae. Udang ini menyebar di luas perairan Indo-Pasifik Barat hingga ke bagian barat Laut Tengah. Nama-nama lainnya diantaranya adalah udang bambu dan udang pelosok. Habitat udang pama sendiri menyebar luas di perairan Indo-Pasifik Barat, perairan dangkalan Sunda, termasuk Laut Cina Selatan. Ke utara di sepanjang pesisir timur Laut Cina, Laut Kuning, hingga semenanjung Korea dan Kepulauan Jepang. Menyeberangi terusan Suez sebagai migran reception. Udang pama telah mengkolonisasi perairan Laut Tengah bagian timur, yakni pesisir Mesir, Israel, Lebanon, Suriah, dan Turki Selatan. Udang ini biasa ditemukan di dasar laut dangkalan, landas benua, mulai dari tepi pantai hingga kedalaman laut sekitar 130 meter. Meskipun umumnya pada kedalaman kurang dari 60 meter, agak menyukai air dan salitasi tinggi. Udang pama seringkali didapati pada dasar laut yang berpasir, berlumpur, atau campuran keduanya. Benurnya atau anak-anak udang pama berasosiasi dengan padang lamun. Udang pama cenderung bersifat nokturnal di siang hari, mengubur diri di dalam substrat dan beraktivitas dan membentuk gerombolan-gerombolan kecil. Manfaat udang pama tergolong udang komersial hampir di setiap negara yang menjadi tempat persebarannya. Nilainya cukup penting bagi negara-negara ASEAN, kawasan Asia Selatan, dan juga Korea dan Jepang. Namun, kurang penting di kawasan Laut Merah dan pesisir timur Afrika, termasuk Madagaskar. Udang ini terutama ditangkap dengan pukat dasar dan dijual dalam keadaan segar, dibekukan atau dikalengkan. Sekian penjelasan saya tentang udang pama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agil Nur Anantoro dengan NIM K1A1190074 dari Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Hari ini kita akan membahas apa itu udang Toseuma armatum. Udang Toseuma armatum merupakan udang yang biasa disebut dengan udang saw-blade shrimp atau broken back shrimp. Merupakan udang yang tinggal di perairan bagian barat Indonesia dan Laut Merah. Udang ini termasuk dalam kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Hippolytidae, dan genus Toseuma. Udang ini mampu tumbuh berkembang hingga 2-5 cm. Nah, teman-teman, for your information, udang Toseuma betina biasa lebih besar dari yang jantannya loh.
Nah, udang ini juga dapat ditemukan di daerah kedalaman 3-30 meter atau sekitar 10-100 kaki dari dalam permukaan air laut. Nah, udang ini biasa beristirahat pada daerah-daerah tumbuhan lamun atau biasa disebut dengan seagrass. Udang ini biasa memakan alga dan plankton serta parasit yang berada di permukaan air laut dan mampu berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Seperti gambar berikut. Nah, bagaimana teman-teman? Indah sekali bukan? Udang ini biasa dicari sebagai salah satu objek wisata perairan dikarenakan bentuknya yang unik sehingga banyak juga yang memeliharanya dalam akuarium dan mengembangbiakannya. Nah, udang ini juga terkesan jarang untuk dapat dilihat teman-teman. Jadi, jika kalian bertemu dengan udang ini, jangan lupa mengabadikannya dalam sebuah foto karena udang ini sangatlah indah. Jadi teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang udang Tozeuma armatum yang sangat indah dan menawan. Jadi teman-teman, see you next time and have a nice day. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik dengan NIM K1A1 19075. Saya akan menjelaskan tentang Neus indicus. Neus indicus atau Indian prawn atau udang kelong merupakan spesies udang yang dapat bertumbuh panjang hingga 22 cm. Neus indicus memiliki dua bagian tubuh, yaitu bagian kepala atau cephalon thorax dan bagian perut atau abdomen. Pada bagian abdomen dari Neus indicus terdapat bintik-bintik berwarna biru. Neus indicus dapat kita temukan pada muara laut Indo-Pasifik Barat, Timur dan Tenggara Afrika, termasuk Indonesia dan Malaysia, hingga Cina Selatan dan bagian utara dari Australia. Neus indicus dapat ditemukan pada kedalaman sekitar 90 cm. Klasifikasi ilmiah Neus indicus: Kingdoms Animalia, divisi Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, order Decapoda, suborder Dendrobranchiata, famili Cnidae. Neus indicus biasa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi makanan olahan, contohnya seperti abon udang dan kerupuk udang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaisa Marsafa dengan NIM K1A1 19076 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai udang-udangan yang berada di ekosistem lamun. Salah satu spesies yang saya ambil adalah Periclymenes sp. Yuk, simak penjelasan berikut ini ya. Periclymenes umumnya dikenal sebagai udang kaca atau udang pembersih. Periclymenes adalah genus komensal dan sering bersimbiosis dari udang semi-transparan dalam famili Phalemonidae. Spesies dari genus besar ini memiliki variasi warna dan pola yang luas. Penyebaran yang tersebar di sebagian besar lautan tropis dunia dan sering dicari untuk perdagangan akuarium. Periclymenes sp ini hidup di antara daun lamun, dan ada pula yang beradaptasi baik dengan lamun seperti marga Tozeuma.
Spesies yang ada dalam genus ini biasanya memiliki tubuh transparan hingga semi-transparan dengan antena yang menonjol di daerah kepala. Selain itu, variasi warna dan pola yang besar terdapat pada seluruh organisme, menjadikannya spesies hias yang sangat dicari di industri akuarium laut. Periclamenes tersebar luas di seluruh ekosistem terumbu tropis dan subtropis, seperti di Atlantik, Karibia, Mediterania, serta Samudra Indo-Pasifik. Banyak spesies Periclamenes adalah organisme komensal dan seringkali bersimbiosis dalam ekosistem terumbu mereka. Organisme yang paling umum membentuk hubungan simbiosis dengan genus ini adalah spesies ikan. Periclamenes sebelumnya telah dianggap sebagai taksa polifiletik dan telah mengalami pemisahan menjadi beberapa genera baru. Kemungkinan genus tersebut akan mengalami perubahan klasifikasi di tahun-tahun mendatang dengan penelitian lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Syakila Rahmat dengan NIM ke11-19-077, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai udang-udangan yang berada di ekosistem padang laut, yaitu udang galang. Udang galang merupakan jenis udang yang termasuk dalam spesies Macrobrachium rosenbergi, memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar daripada jenis udang lainnya, memiliki dua habitat, yaitu air payau dengan salinitas 5-20 dan air tawar, juga dapat ditemui di padang laut. Udang galah termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Crustacea, bangsa Decapoda, dan suku Palaemonidae. Udang galah memiliki ciri khas, yaitu memiliki kepala yang berbentuk kerucut dan restrum melebar pada bagian ujungnya, dan bentuk udang galah memanjang serta melengkung ke atas. Pada bagian atas udang galah terdapat gigi seperti gergaji berjumlah 12 buah dan bagian bawah 11 buah. Udang galah jantan biasanya memiliki ciri-ciri tubuh seperti tubuh besar dan kuat, serta mempunyai capit yang besar dan juga tubuh yang panjang. Bagian perutnya lebih rapih daripada udang galah betina. Kepala udang galah jantan terlihat lebih besar dibandingkan dengan udang galah betina. Udang galah matang kelak umur 5-6 bulan, mengalami beberapa kali ganti kulit atau daging yang diikuti dengan perubahan struktur morfologis, hingga akhirnya bermorfologis menjadi juvenil atau bermorfologis menjadi udang-udang. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang udang-udangan yang berada pada ekosistem padang laut. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Marista Sabudin dengan NIM K11-19-08 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan membahas jenis udang yang ada pada ekosistem lamun. Yang pertama yang saya akan bahas adalah lamun. Apa itu lamun? Lamun adalah tumbuhan yang berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Banyak spesies epibentik udang baik yang tinggal menetap maupun tinggal sementara di lamun dan bernilai ekonomis, seperti dari Peneus esculentus di Penel yang hidup di padang lamun dan mencapai kematangan seksual pada panjang karapas sekitar 32 mm dan dewasa tumbuh hingga 155 mm panjangnya dan menyerupai Paneus monodon. Meskipun lebih kecil dan lebih coklat, mereka hidup di lepas pantai pada kedalaman hingga 200 meter. Peneus esculentus tampaknya endemik di perairan Australia, ditemukan di perairan hangat dari pusat New South Wales, dekat Sydney, hingga Shark Bay, Australia Barat, di kedalaman 16-22 meter.
ada sedikit struktur populasi dalam spesies ini yang hanya sedikit perbedaan antara wilayah timur dan barat. Jembatan darat Pleistocene antara Australia dan New Guinea. Demikianlah video penjelasan salah satu jenis udang yang ada di ekosistem Lampung. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Fadel Asdar, NIM K1 A11979. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang udang-udangan yang hidup di ekosistem Lamun. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil salah satu jenis udang yang hidup di ekosistem Lamun, yaitu Periclamenes aegilios. Untuk klasifikasi ilmiahnya itu sendiri, kerajaannya itu Animalia, divisi Arthropoda, subfilum Crustacea. Dia itu termasuk kelas Malacostraca, Mimesan Decapoda, infraorder Caridea. Untuk keluarganya itu sudah tergolong Palaemonidae, dan marganya itu Periclamenes, dan jenisnya itu Periclamenes aegilios. Kelompok yang biasa ditemukan adalah dari keluarga Palaemonidae, yaitu jenis udang Periclamenes aegilios. Nah, jenis udang ini sering ditemukan di Laut Adriatik dan Laut Mediterania Barat. Udang simbiosis anemon ini memiliki tubuh transparan dengan bintik-bintik ungu pada cephalothoraxnya. Antenula atau alat teraba yang ada pada udang tersebut berwarna putih. Perutnya tidak berbintik-bintik dan warnanya itu merah muda dan ungu. Bisa dilihat pada gambar yang ada pada slide. Dan panjangnya itu terdapat di atasnya kadang-kadang dikelilingi oleh warna putih, membentang di atas segmen kedua dan ketiga mengarah ke telson. Bintik berbentuk 5 ini cukup khas dari genus Periclamenes. Telson terkait dengan uropoda membentuk dayung renang berbentuk kipas dan pita putih yang dikelilingi oleh garis biru di gambar pangkal ekor dengan 2 titik lateral dengan warna yang sama. Nah, pada udang Periclamenes aegilios ini kakinya kurus, panjang dan putih dengan garis-garis biru cerah. Ini memiliki 2 pasang penjepit. Pasangan kedua lebih besar dan yang pertama itu agak kecil. Dan jenis udang ini termasuk udang yang tergolong omnivora, atau ia memakan hewan kecil hidup maupun yang mati. Kemudian dia memakan alga dan semua jenis residu organik yang didapat oleh udang tersebut. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.